A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Pintar semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Pintar semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba. Semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus kesusahan upayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang sakit, semoga Allah berikan kesabaran. Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa di masa lampau, dan semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, serta umur yang diberkahi. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan hidup, semoga Allah segerakan untuk keluar dari masalah tersebut. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah gantikan kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih jomblo, masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan segera halal. Buat sobat pintarku semuanya masih menantikan karunia momongan, semoga Allah segerakan untuk karuniai putra-putri yang soleh solehah. Buat sobat pintarku semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga hijrahnya istiqomah. Buat sobat pintarku semuanya saat ini memiliki hajat yang sama dengan saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan kita semuanya bisa sampai ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat pintarku semuanya, hari ini kita jawab beberapa pertanyaan. Nanti saya bagi insya Allah mungkin 2 video ya, karena jangan sampai kepanjangan durasinya. Ini yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Dian Fajriani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Umi. Mau tanya Umi, apakah benar jika kita bersholawat, tasbih dan zikir, juga doa belum dikabulkan jika kita masih melakukan yang haram, misal seperti riba? Mohon pencerahan. Ini pertanyaannya udah sering saya bahas sebetulnya ya. Sebelum ditanyakan memang kan saya selalu sampaikan, selagi kita memakan makanan haram, meminum minuman haram, memakai pakaian haram, itu yang menghalang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mana dalilnya? Gitu. Rasulullah SAW bersabda ya, di hadapan para sahabat tentunya. Beliau menyampaikan ada seorang laki-laki yang sedang musyafir, ya, musyafir, sedang melakukan safar, pelakunya disebut musyafir. Nah, musyafir, doa musyafir itu dijamin ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si laki-laki ini sudah berjalan sangat jauh sekali. Beliau melakukan perjalanan safar. Beliau berdoa kepada Rabb-nya sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas, ke langit, sambil menyebut nama Rabb-nya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doa beliau sudah memenuhi 3 unsur yang membuat seharusnya doa tersebut diijabah. 1. Doa dalam keadaan musyafir pasti diijabah. Yang kedua, doa dengan menengadahkan tangan itu adalah adab doa yang paling baik yang insya Allah doa diijabah. Yang ketiga, dia menyebut nama Rabb-nya, ya Rabb, ya Rabb. Itu juga menyebabkan doa diijabah. Tetapi, ini sabdanya Rasulullah, tetapi doanya tidak diijabah sebab apa? Sebab dia masih memakan makanan yang haram, masih meminum minuman yang haram, masih memakai pakaian-pakaian yang haram. Nah, minuman haram nggak cuma khamar ya, nggak cuma minuman-minuman keras, nggak cuma, mohon maaf, daging babi, daging anjing, bukan itu aja, atau suike, itu juga haram. Tetapi yang dimaksud di sini lebih ditekankan adalah selain itu tadi, memakan makanan dari hasil haram, misalnya dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil mengambil hak orang lain, dari hasil utang riba. Ya, riba itu haram. Kalau kita membeli makanan dari uang, misalnya
uang haram tersebut, dari katakanlah ngambil pinjaman di bank, kita makan, sama aja ya, sabdanya Rasulullah, sama aja itu sedang menjejali mulut kita dengan api neraka. Karena setiap makanan yang kita makan, setiap minuman yang kita minum akan mengalir dalam tubuh kita, menjadi darah, menjadi daging, yang itu tempatnya api neraka. Saya pernah sampaikan satu kisah dari Abu Dujana ya, seorang sahabat. Jadi beliau itu punya rumah yang di sebelahnya ada tetangganya, yang mana tetangga beliau memiliki satu buah pohon kurma yang dahannya melengkung ke pekarangan beliau. Setiap hari beliau selalu menyapu, membersihkan kurma-kurma yang berjatuhan di pekarangan beliau. Dan kurma itu, daun-daunan itu dibersihkan, kurmanya diberikan kepada tetangganya tanpa beliau mendapat upah satu butir kurma pun. Beliau lakukan dengan ikhlas karena apa? Beliau tidak mau keluarga beliau, anak beliau, istri beliau sampai memakan kurma tersebut, karena tahu hukumnya haram, memakan hak yang bukan punyanya. Nah, suatu ketika anak beliau masih kecil, tiba-tiba makan buah kurma yang jatuh di pekarangannya. Kalau umumnya kita nih ya, yang hidup di zaman sekarang, ada pohon mangga punya tetangga melengkung ke tempat kita petik aja karena kita pikir punya kita gitu kan. Oh ya, rezeki saya, ini di tempat saya. Tapi tidak untuk yang tahu hukumnya Allah. Jadi Abu Dujana begitu pulang dari masjid, beliau melihat putranya lagi makan, itu langsung dilogok, ambil. Sampai itu anak nangis kejer, dan cerita ini sampai kepada Rasulullah menangis karena sedih. Gitu, sedihnya apa, anak kecil gitu kan. Tapi memang yang dilakukan Abu Dujana ini betul. Abu Dujana melakukan hal yang benar. Maka satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, kenapa Abu Dujana setiap kali selesai salam langsung bergegas pergi, langsung pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Kenapa tidak ikutin teman yang lain, berdoa dulu bersama Rasulullah? Ternyata yaitu tadi, beliau selalu membersihkan pohon kurma yang berjatuhan buahnya di pekarangan beliau. Jangan sampai anaknya yang masih kecil makan, ternyata betul tadi makan. Begitu ketahuan makan, dilogok sama Abu Dujana, diambil. Karena apa? Gak mau anaknya sampai di dalam daging, anaknya tumbuh api neraka gitu. Nah, itu menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah SWT. Maka dari itu kenapa di channel saya gembar-gembor terus ada dua. Selain bersolawat, ayo hijrah dari riba, riba itu haram ya. Jadi sebaiknya hijrah dari riba. Oke, ini dari Mbak Dwi Trisna. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya masih dalam proses perpisahan dengan suami. Berarti masih jadi suami istri. Bolehkah saya mengamalkan amalan mendekatkan jodoh meski saya belum resmi pisah dari suami saya? Ketika rumah tangga saya sedang bermasalah, saya mengamalkan sholawat pelembut hati. Tapi mungkin kami tidak berjodoh. Dan sekarang, apakah boleh saya minta didekatkan jodoh Umi? Terima kasih jawabannya. Semoga Umi selalu dalam dengan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi Trisna, panjenengan sekarang prosesnya masih proses. Yang namanya sidang cerai saya nggak tahu ya, karena belum pernah ngalami. Auzubillah. Jadi di situ ada namanya proses mediasi, biasanya seperti itu. Bisa jadi dikabulkan majelis hakim, bisa jadi enggak. Kalau enggak kan berarti masih jadi suami istri. Nah, perkara pertanyaan panjenengan tadi itu, bolehkah saya mengamalkan untuk mendekatkan jodoh? Boleh, boleh. Minta jodoh kepada Allah, tapi jangan mendikte Allah. Mintanya gini, ya Rob, hamba mohon kepadamu, dekatkanlah hamba dengan jodoh yang terbaik. Kalau ternyata menurut Allah jodoh yang terbaik adalah suami panjenengan yang sekarang sedang proses perceraian dengan panjenengan, ya jangan ditolak gitu. Jangan ditolak. Ya kan, karena panjenengan mintanya kan didekatkan dengan jodoh yang baik. Kalau misalnya ternyata menurut Allah beliau bukanlah jodoh yang baik yang bisa membawa panjenengan kepada jannahnya, tentunya Allah akan dekatkan dengan jodoh yang lain. Intinya seperti itu. Ya kan? Bukan ya Allah segerakanlah pisahkan, enggak seperti itu. Ya minta aja jodoh, silakan. Ya, jika hamba masih berjodoh dengan suami hamba yang sekarang sedang proses sidang cerai, persatukan kembali ya Rob. Jika tidak, mudahkanlah urusan ini agar kami segera menempuh jalan yang terbaik dari engkau, gitu kan. Jika memang tidak yang terbaik, maka berikan ganti yang baik. Intinya gitu aja. Dari Mbak Mila Tuns, ini kemarin beliau bertanya mengenai beliau 4 tahun ngikutin asuransi. Beliau 4 tahun ngikutin asuransi, tanya hukumnya apa? Ya riba, gitu kan, riba. Tinggalkan, saya bilang gitu. Nah, kemarin beliau sampaikan kalau beliau berhenti akan dapat kembalian uangnya sebesar 30%. Saya masih ingat. Nah, ini beliau bertanya lagi.
Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan saya sudah dijawab sami-sami. Semoga Umi sehat selalu dan dalam perlindungan Allah SWT. Maaf, mau nanya kembali Umi. Apabila uang tersebut sudah kembali, berapa persen yang saya dapat sodakohkan agar uang tersebut dapat berkah? Mohon pencerahannya Umi. Sebetulnya ini bukan sodako kalau mencapai haulnya, mencapai nisabnya. Nah, itu uang panjenengan kan sudah tertahan di situ 4 tahun. Artinya panjenengan tabung, itu uang tabungan sebetulnya statusnya kan. Harta kita yang sudah mencapai haulnya 1 tahun, ya kan, dan mencapai jumlah nisabnya, itu wajib keluar zakat. Nah, kira-kira 30% yang akan cair kepada panjenengan itu sampai enggak? Ini berapa haul sama nisabnya? Haulnya sudah sampai karena 4 tahun. Nisabnya sampai apa enggak? Nah, nisabnya berapa? Saya pernah sampaikan di video saya yang lama, kalau panjenengan nonton. Nisabnya itu 85 gram emas. 85 gram emas. Coba kita hitung. Sekarang katakanlah emas naik jadi 700. Ini saya nggak tahu loh ya persisnya. Ini saya kira-kira aja. 85 kali 700 ribu. Ini demi panjenengan saya total di kalkulator. 59.500.000 emas saat ini loh ya. Nanti kalau emasnya turun yang ngikutin lagi. Kalau nyampe 59 juta atau 60 juta katakanlah ya. Kalau panjenengan sudah dapat 60 juta atau 59.500.000 ya duit itu tadi, panjenengan wajib keluarkan 2,5%. 2,5% ya. Nah, ini kalkulatornya lama. Oke. 0,25 berarti ya kali berapa? 59.500. Kok seperempat ya. 2,5 dibagi 100 kali, mohon maaf ya teman-teman agak lama karena saya bantu hitungkan sekalian. Sekarang misalnya panjenengan punyanya segitu, 2,5 100 sama dengan dikali 59.500. Panjenengan harus keluarkan zakat malnya 1.487.500 atau bulatkan aja 1,5. Jadi kalau sudah mencapai total tadi itu 30% yang jenengan tadi katakan 59.500.000, panjenengan wajib keluarkan zakat mal sebesar 1.500.000. Itu wajib. Karena dalam setiap harta kita itu ada hak fakir miskin yang kalau kita tidak keluarkan zakatnya, harta itu akan menjadi harta yang kotor dan tidak berkah ya. Jadi bukan sedekah. Tapi kalau panjenengan ternyata, oh Umi memang haulnya sampai 4 tahun, tapi nisabnya nggak sampai 59 juta, saya cuma terima 30 juta. Oh berarti panjenengan boleh infakkan, boleh sedekahkan gitu. Silakan, berapa aja. Tapi kalau zakat 2,5% gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Panjang juga nih ya saya ngocehnya ya. Pertanyaan terakhir dari Mbak Wanda Handayani. Ini pertanyaan sama kemarin nih. Assalamualaikum Umi maaf tanya lagi begini. Saya kan mendawamkan sholawat munjiat 100 kali dengan mencicil di sholat fardu 20-20 dan sholat hajat setiap malam. Tapi khusus sholat hajat mau saya geber sampai habis Nah jadi saya bingung. Nggak usah bingung, ngapain bingung? Kalau bingung istighfar. Saya kan membukanya di sholat maghrib dan baca 20 kali, setelah sholat isya 20 kali. Nah pas sholat hajat, apa saya lanjutin 60 kali lagi supaya selesai, atau boleh saya buka lagi dengan Al-Fatihah lalu digeber sampai habis? Lalu pas subuh datang saya baca 20 kali sebagai sambungan dari cicilan di surat fardu saya. Gini, kalau panjenengan ini amalan melembutkan hati nih. Panjenengan mulai maghrib, betul udah mulai maghrib pergantian waktu umat muslim. 20 kali maghrib, habis isya 20 kali kan udah 40. Panjenengan mau geber kekurangannya 60 di hajat. Ya monggo silakan. Selesai hajat itu ya udah nggak usah lagi di subuh baca lagi 20 karena udah panjenengan geber di situ. Tutup aja di situ nanti selesai 100 kalinya tutup yang amalan Al-Fatihah 7 kali, sholawat nabinya sekali, bermunajat Al-Fatihah lagi, terus Al-Fatihah lagi, terus ini sholawat nabi lagi gitu. Panjenengan tutup aja ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sudah cukup banyak penjelasan saya, nanti saya sambung lagi video selanjutnya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.